wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Kasih semangat gak? Kan abis dilantik. Abis dilantik dan wadah tunggal, gado-gado, menyatukan semua warna dan muda-muda semua. Artinya semangat baru. Saya bahagia banget ada di ruangan ini. Karena biasanya bicara Dekopin ngadu terus. Mbak ini gimana mbak? Yang siapa dong mbak? Mbak dukungnya siapa? 2 periode kemarin pemerintahan Pak Jokowi semuanya ngadu itu enggak selesai-selesai. Ternyata begitu pergantian presiden sebentar aja ini ketumnya langsung BBG. Kemudian tadi saya bilang, wah Pak Ketum hebat. Yang duduk di depan ini orang-orang hebat semua loh Pak BBG. Saya aja dalam waktu 1 hari bisa datang duduk di sini. Tadinya nggak diundang. Tiba-tiba inget undang saya. Yang saya hormati Ketua DPD Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Pak Saan, Pak Adis, Pak Cucun, yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Merah Putih yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena tadi udah di absen satu persatu kan. Yang saya hormati Ketua Umum Dekopin beserta seluruh jajarannya, tadi sudah di absen juga satu persatu. Seluruh anggota DPR yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta Rapimnas, syukur alhamdulillah kita bisa hadir sama-sama di sini dalam suasana yang sangat membahagiakan, penuh harapan bahwa kita bisa sama-sama membangun koperasi ke depan karena Dekopin merupakan gerakan koperasi nasional yang menjadi wadah perjuangan dan kebersamaan dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran sosial melalui koperasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga Pak Budiari yang mengatakan gimana saya udah oke belum mbak, walaupun baru 6 bulan jadi menteri udah ngerti koperasi kan. Saya cuman ya oke lah ya kan belum kelihatan baru 6 bulan. Kalau dari tampilannya sih oke. Tapi implementasi konkretnya kan masih harus dilihat, ya kan? Nah, karena koperasi tumbuh dari gagasan bahwa memperbaiki nasib penghidupan ekonomi, maka harus dilakukannya secara bersama-sama. Tadi sudah dilakukan dengan gotong royong dalam satu wadah kerja bersama dan semua mengambil bagian dan tanggung jawab. Karena anggota koperasi adalah pemilik koperasi. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan kemudian anggota koperasi nantinya jadi numpang. Karena apapun anggota koperasi harus menjadi pemilik dari koperasi. Begitu ya Pak Menteri Koperasi? Nah betul, itu dulu. Semangatnya itu dulu. Jadi gimana ke depan ini ya itu dulu. Bagaimana anggota koperasi adalah pemilik koperasi. Bahkan di dalam konstitusi kita, pasal 33 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal tersebut sangat selaras dengan prinsip koperasi. Saat ini telah banyak praktek koperasi yang berhasil di berbagai negara. Tapi bagaimana kondisi koperasi kita saat ini? Nah, Bapak Ibu di sini yang harus jawab. Tentu Dekopin lebih memahami perkembangan perkoperasian Indonesia dan harapan kita semua khususnya Bapak Ibu yang baru dilantik hari ini harus bisa memperbaiki dan membuat koperasi ke depan nantinya lebih bermanfaat dan mensejahterakan rakyatnya.
tidak hanya untuk anggotanya, tapi untuk lingkungan yang ada koperasinya. Itu gimana caranya? Semangat kita hari ini dengan gado-gadonya, mudanya, itu sudah membuat saya bahagia banget. Karena kita hari ini jangan bicara warna, kita bicara merah putih. Saya hadir di sini juga karena saya ingin bagaimana merah putih ini ya bisa untuk bangsa Indonesia, untuk Indonesia. DPR RI siap membantu bukan hanya Dekopin tapi koperasi. Saya ingin Indonesia itu maju, nggak kalah dengan bangsa yang lain. Dan salah satu soko gurunya adalah koperasi. Apa yang kita buat kecil nggak apa-apa, tapi bermanfaat bagi rakyat. Itu yang paling penting. Dengan semangat baru, nggak ada berantem-berantemnya. Cuman satu wadah, berwarna-warni. Tadi kan Pak Ketum, saya nggak perlu semua anggota atau pengurus dari Dekopin itu satu partai dengan saya aja wah terharu. Semoga di lapangan bisa diikuti. Nah, karena nggak gampang. Pemimpin bicara tapi ternyata di lapangan itu susah. Karena yaitu saya ketua DPR RI Republik Indonesia. Saya selalu mengatakan selama yang kalimatnya itu Republik Indonesia, walaupun di sini pasti nggak usah bilang lah Puan Maharani itu banteng, orang-orang juga lihatnya saya banteng. Tapi selama saya Republik Indonesia saya bilang enggak, ini kepentingannya bangsa. Jadi ini kepentingannya bangsa. Semoga ya itu siapapun kita punya kepentingan, tapi selama itu untuk merah putih kedepankanlah kepentingan merah putih. Itu yang paling penting supaya nggak berantem terus. Nggak ribut terus, rakyat bisa sejahtera. Karena ini koperasi itu urusannya urusan rakyat kecil. Urusan seperak dua perak bisa berantem hanya gara-gara urusan ego masing-masing. Nah, membangun ini tuh penting banget. Pertama itu ya menghilangkan ego dulu. Bahwa kepentingan kita bersama sebelum bicara ya kan, kita bangun dulu ini merah putih. Koperasi di Indonesia secara jumlah sangat banyak. Dari data BPS tahun 2022 katanya sudah ada 130.000. Akan tetapi kontribusi koperasi terhadap PDB hanya 1%. Angka ini menunjukkan bahwa koperasi kita belum menjadi soko guru perekonomian nasional. Ada apa sih dengan koperasi? Apakah karena kita kemarin berantem terus? Apakah ingin dikuasai oleh warna tertentu? Apakah kita ini nggak pernah bicara merah putih? Atau ada apa? Ya nggak tahu. Bapak Ibu inilah yang kemudian pasti lebih pinter dan nanti bisa cari jawabannya. Nah ini yang harus kita benahi. Kalau dalam 1 tahun aja bisa naik 0,0%, 0,01% aja. Itu udah luar biasa, saya acungi 2 jempol. Karena artinya Dekopin jalan. Dan Dekopin dapat mengambil peran dalam membentuk kepemimpinan yang profesional dalam koperasi. Ini orangnya hebat-hebat banget. Ada Kasat, ada anggota DPR, ada wakil ketua DPR, ada anggota DPR. Jenderal, mantan jenderal, hebat-hebat semua. Saya pasti semuanya itu punya kepinteran, punya pengaruh, punya jaringan yang luar biasa untuk membuat ini bekerja yang tadinya mungkin jalannya itu cuman gigi 1, nanti tuh bisa gigi 2, gigi 3. Apalagi Pak Bambang ini dekat sama presiden. Katanya. Nanti saya tanya deh sama Pak Presiden. Dekopin harus bisa membangun ekosistem koperasi yang memiliki daya saing yang kuat. Koperasi harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
Kalau tadi sudah milenial, anak-anak muda. Tapi juga harus modern, digitalisasi. Tidak ada bidang usaha yang tidak bisa dikerjakan oleh koperasi. Jadi bidang usahanya jangan yang jadul-jadul terus. Cuman simpan pinjam misalnya gitu. Tapi simpan pinjamnya juga yang agak modern lah gitu. Jualan online misalnya. Ini kan enggak. Datang apa baju bu, bajunya ya itu aja, baju modelnya kuno misalnya gitu loh, iya kan? UMKM tapi packagingnya gitu lagi gitu. Kan selalu begitu terus simpan pinjam ya kan Pak Menteri gitu kan? Pelatihan packaging lah atau apalah gitu loh. Pelatihannya ini loh yang kurang. Nah hal-hal seperti itu saya yakin lah Dekopin sekarang ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Bukan yang dulunya itu mungkin karena maju mundur lah. Dan Dekopin juga bisa ikut aktif menyampaikan aspirasi kepentingan koperasi kepada pemerintah. Ya ini kan pemerintahnya Pak Bambang deket sama pemerintah. Kemudian Dekopin bisa menyampaikan aspirasi kepada DPR RI. Pak Bambang punya tadi Pak Cucun apa ya tadi ya? Nah Dewan Pengawas Pak Cucun, ada Pak Buya Said yang DPR RI yang bisa menyampaikan kepada Ketua DPR RI. Dan lembaga lainnya juga istana. Jadi manfaatkan Pak Bambang. Jangan gak dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Ya kan? Nah, sehingga Dekopin nantinya dapat ikut mendorong kebijakan-kebijakan yang ikut memperkuat koperasi baik dari sisi regulasi, pembinaan dan penguatan akses keuangan. Saat ini DPR RI telah menyusun draft RUU tentang koperasi yang mana Pak Ketum juga Pak Martin terlibat aktif dalam penyusunan RUU tersebut sehingga harapannya aspirasi dunia perkoperasian nantinya telah terakomodir dalam RUU koperasi. Jadi nggak ada pro kontra yang berlebihan. Semuanya insya Allah bisa terakomodir. Jadi saya meminta memang masukan yang banyak. Banyak masukan partisipasi dari segala elemen masyarakat untuk RUU koperasi ini yang karena sudah hampir 33 tahun RUU koperasi yang lama ini tidak diperbaharui. Sehingga nanti RUU koperasi yang baru memang bisa bermanfaat untuk koperasi yang akan datang. Jadi enggak jadul tapi mengikuti zaman. Dan diharapkan dengan UU undang-undang yang baru dapat memberikan pengaturan yang semakin bertumbuh dan berkembangnya koperasi sehingga RUU tersebut akan segera dilakukan pembahasannya bersama pemerintah. Saat ini juga pemerintah sedang meluncurkan program koperasi Desa Merah Putih yang akan ditargetkan terbentuk 80.000 koperasi. Kita harus mengapresiasi apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Namun ya tadi yang seperti disampaikan Menteri Koperasi, nggak mudah untuk membangun 80.000 koperasi merah putih. Tadi kan ada kecurigaan, ada ketakutan, ada keraguan-raguan. Karena memang perlu dipersiapkan SDM, mempersiapkan anggota koperasinya, bagaimana modalnya, apa bentuk usahanya, dan bagaimana memitigasi resikonya. Jangan sampai ada masalah hukum, jangan sampai ada kerugian karena dua hal ini yang paling penting. Hukum, masalah hukum dan kerugian itu yang paling ditakuti oleh koperasi. Nah inilah peran dari Dekopin untuk memitigasi hal tersebut. Karena kalau kemudian semuanya dilakukan pemerintah, saya yakin pemerintah nggak mampu. Saya pernah jadi Menko, Menkonya kebetulan Menko yang ngurusin kayak beginian nih urusan rakyat kecil Menko PMK. Kalau semuanya diurusin sama pemerintah nggak akan mampu. Nah inilah peran Dekopin. Karena sekarang sudah kepengurusan baru, akan ada pengurus-pengurus yang lain nanti di daerah, bersinergilah untuk membantu peran dari pemerintah dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko ini. Urusan SDM, urusan anggota
saya yakin semuanya pasti punya, apalagi tadi semua partai politik ada di kepengurusan ini. Dan kita partai politik pasti punya pengurus yang bisa menjadi anggotanya. Tapi bagaimana memitigasi urusan hukum dan masalah kerugian ini, saya juga yakin tidak semuanya paham. Karenanya ini ya, Dekopin harus bersinergi dengan pemerintah. Dekopin juga harus mengambil peran untuk ikut membantu pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan. Dan ini momentumnya, bagaimana berbagi tugas dalam mensukseskan apa yang kemudian menjadi keinginan dari pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita harus bantu semua yang menjadi hal-hal yang berurusan untuk kesejahteraan rakyat, kita harus sama-sama bersinergi. Terlalu banyak urusan yang harus dikerjakan oleh pemerintah sendirian. Selama itu adalah untuk rakyat, ayo kita gotong royong untuk membantu mensejahterakan rakyat. Dan DPR RI melalui fungsi legislasinya, fungsi anggarannya, fungsi pengawasannya akan ikut memperkuat kebijakan negara dalam perkoperasian sehingga nantinya koperasi dapat menjadi soko guru ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ide tentang koperasi sangat mulia karena ingin membangun kekuatan dalam bidang ekonomi dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota koperasi. Tadi disampaikan bahwa Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia mengatakan, kita tidak bisa membangun ekonomi nasional yang kuat tanpa membangun ekonomi rakyat. Dan ekonomi rakyat hanya bisa kuat dengan koperasi. Begitu juga Soekarno. Bung Karno, presiden pertama kita mengatakan, rakyat tidak boleh menjadi jongos dalam perekonomian. Maka koperasi harus dijadikan alat emansipasi ekonomi rakyat. Kita bisa kalau kita bersatu, kita bisa kalau kita kuat, dan kita hanya bisa kalau kita lakukan dengan gotong royong. Karenanya Bapak Ibu, apabila cara pikir, cara kerja, dan cara hidup berkoperasi telah menjadi pilihan perjuangan ekonomi, komitmen, tanggung jawab, dan kerja bersama untuk menjalankannya, dalam mewujudkannya diperlukan dedikasi, ketekunan, dan kerja keras dari kita semua. Karena itu dalam Rapimnas Dekopin ini kiranya dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali koperasi adalah alat perjuangan ekonomi gotong royong yang mengutamakan kerja bersama anggota koperasi. Koperasi yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk hidup berdikari dan sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pengukuhan kepada pimpinan pusat Dekopin yang baru. Semoga menjadi amanah, bermanfaat bagi seluruh rakyat dan khususnya dunia koperasi. Dan selamat menjalankan Rapimnas Dekopin. Semoga Dekopin dapat membangun koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi nasional. Selamat bekerja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka!